Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Getar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita bertanya tentang apa itu arti dari amal soleh dan bagaimana kita mendapatkan amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka pada kesempatan kali ini insya Allah kita sama-sama akan mengeksplorasi apa itu tadi amal soleh dan juga bagaimana agar amal soleh tersebut bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman dan Islam tentunya. Dan tidak kalah pentingnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita juga adalah nikmat kesempatan, yaitu kesempatan kita bisa merasakan bulan suci Ramadan pada tahun 1445 Hijriah atau pada tahun 2024 Masehi ini. Tentu hal ini tidak berangkat tanpa ada alasan kenapa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa merasakan kemuliaan dari bulan suci Ramadan pada tahun ini. Dan di antaranya yang paling bisa kita pahami adalah karena Allah masih sayang dan peduli kepada kita. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memohon ampun, untuk meminta maghfirah atas dosa dan kesalahan yang kita lakukan, atas kemaksiatan yang kita lakukan di 11 bulan yang lalu. Kemudian Allah berikan kesempatan kita untuk memohon ampun, dan juga yang lainnya kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih keutamaan dan pahala yang begitu banyak di dalam bulan suci Ramadan ini. Sahabat Getar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah sosok role model yang luar biasa, bukan hanya bagi umat Islam, namun bagi seluruh manusia yang hidup di dunia ini. Mereka melihat sosok Nabi Muhammad adalah sosok yang luar biasa, menginspirasi bagi mereka. Maka dalam hal Ramadan pun kita melihat juga contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam berpuasa. Bahkan kita ketahui dalam sebuah kisah yang cukup terkenal, ketika menjelang 10 hari terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang. Artinya beliau lebih sungguh-sungguh. Padahal kalau kita melihat, beliau juga sudah sangat luar biasa dalam menyiapkan ataupun ingin bertemu dengan bulan suci Ramadan, ditambah 10 akhir beliau tingkatkan kembali. Maka dari hal tersebut kita bisa mengambil pelajaran bagaimana agar kita bisa memaksimalkan bulan suci Ramadan yang Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di dalamnya. Sahabat Getar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat arti amal itu sendiri adalah sebuah tindakan. Adapun amalan adalah tindakan yang dilakukan sengaja oleh seseorang. Adapun soleh adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk mendatangkan kebaikan ataupun kebermanfaatan, baik bagi dirinya ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Maka bisa kita simpulkan amal soleh adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja dengan tujuan ia mendapatkan manfaat dan kebaikan dari apa yang ia lakukan tentunya. Maka terkhusus di bulan suci Ramadan ini, mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh, yang mana kita memiliki tujuan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan perubahan pada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka bisa kita bayangkan ketika seluruh kaum muslimin yang ada di dunia ini melakukan amal soleh, maka akan terjadi sebuah gerakan besar, perubahan besar, yang mana perubahan ini memberikan manfaat dan kebaikan baik kepada kaum muslimin itu sendiri secara individu ataupun secara umum tentunya. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini kita juga harus memaksimalkan baik dengan tadarus Al-Quran yang kita baca,
kemudian sholat malam yang kita laksanakan, baik itu dengan tarawih ataupun yang amalan sunnah lainnya. Kemudian kita juga bersedekah dengan harta yang kita miliki, dan segala amal soleh yang bisa kita lakukan, maka insya Allah akan melipat gandakan. Ditambah kita ketahui puasa yang kita lakukan hari ini juga adalah sebuah ganjaran yang langsung akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah ayat dikatakan, man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah dalam ayat ini, man amila solihan, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, min zakarin au unsa, baik dia dari laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'minun, ini kuncinya, wa huwa mu'min, ia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kata Allah, aku akan sungguh-sungguh memberikan kehidupan yang bahagia bagi orang tersebut. Lantas kalau kita saja bisa percaya dengan janji yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, maka bagaimana janji yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita? Akankah kita ragu? Kalaulah kita ragu, maka dipertanyakan bagaimana kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat falanuhyiyannahu ini terdapat kalimat fa ataupun huruf fa yang menjelaskan bahwa ini adalah akibat dari sebuah sebab yang dikerjakan oleh seseorang. Artinya, bagaimana akibat itu bisa terjadi? Haruslah ada sebab. Sebab yang pertama, dia melakukan amal soleh, baik dari kalangan laki-laki atau perempuan. Kemudian kedua, wa huwa mu'min, ia adalah seorang mukmin. Kemudian ia akan mendapatkan akibat dari apa yang dikerjakan, yaitu kehidupan yang bahagia. Bahkan tidak sampai di situ, Allah kembali berjanji kepada mereka yang melakukan amal soleh, baik dari laki-laki perempuan, kemudian ia adalah seorang mukmin, kata Allah, walanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, maka sesungguhnya Allah akan memberikan balasan dengan balasan yang paling baik dari apa yang telah dikerjakan oleh orang tersebut. Sahabat Getar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bicara upaya dan usaha yang kita lakukan, kita mengenal sebuah kaidah yang mengatakan al-jaza min jinsil amal. Artinya balasan itu sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh orang tersebut. Pada kesempatan kali ini ada satu kisah yang cukup menarik, dan ini menjadi penutup pada kesempatan kita kali ini, dari seorang pejuang dari Afghanistan. Beliau adalah Syekh Abdullah Azam. Beliau menceritakan ketika satu kondisi, beliau diperintahkan oleh komandannya untuk berlari mengelilingi lapangan. Kemudian bersama dengan para kawan-kawannya, kemudian beliau berlari mengelilingi lapangan 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Satu demi satu rekan-rekannya mulai berkurang. 1 orang, 2 orang, 3 orang, sampai hanya tersisa 1 orang saja. Kemudian orang tersebut terus berlari 1, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sampai tiba-tiba orang tersebut terjatuh. Maka terkejutlah sang komandan dan menghampiri pemuda tersebut di bawah tenda medis dan ditunggu sampai sadar. Setelah sadar ditanyakan, mungkin kita berpikir apakah orang ini belum sarapan atau orang ini memiliki darah rendah dan sebagainya. Tapi ternyata ketika ditanya oleh sang komandan, pemuda ini menjawab bahwa inilah usaha semampu yang bisa saya lakukan. Maka teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita melihat bagaimana upaya dan usaha yang dilakukan oleh pemuda tersebut, dan pemuda ini tidak lain tidak bukan adalah Syekh Abdullah Azam itu sendiri. Beliau adalah seorang pejuang Afghanistan yang memiliki track record luar biasa. Bahkan banyak hari ini karyanya dibaca dan menjadi inspirasi bagi para pejuang-pejuang yang memperjuangkan agama Allah. Baik, itu saja. Semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk teman-teman sekalian, yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kesalahan saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.